Halo semuanya, kami dari kelompok A1 PJBL Penyakit Parasit dengan saya sendiri, Nikitut Rahma Desita Putri, dengan NIM 2309511071 dengan rekan saya. Hai, perkenalkan aku Komang Tribuana Aditya Asparida dengan NIM 230951141. Saya Devani Nazara Jaswat dengan NIM 23095111001. Perkenalkan, saya Niputu Medamayati dengan NIM 23095111017. Perkenalkan, nama saya Gabriela Chelsea Putinata dengan NIM 230951172. Saya Ida Yugayatri Widasuti dengan NIM 23095111059. Saya Ahmad Darid Fitra Mauladi dengan NIM 23095111116. Perkenalkan, nama saya Ika Debe Krishna dengan NIM 23095111122. Perkenalkan, nama saya Audrey Magnolia Tionali dengan NIM 23095111101. Halo, perkenalkan nama saya Iwayan Sutawibawa Putra dengan NIM 23095111054 dari kelas A. Pada video PJBL Penyakit Parasit kali ini, kelompok kami mengambil studi kasus mengenai ektoparasit menggunakan metode kerokan kulit. Nah, kerokan kulit ini merupakan salah satu metode diagnosa yang mengumpulkan sel kulit atau mikroorganisme pada permukaan kulit untuk dicek ke laboratorium. Baik, di sini saya sedang bersama dua kucing yang bernama Miko dan Milo. Miko dan Milo, Miko adalah kucing jantan dan juga Milo adalah kucing betina. Mereka berdua kami lihat terdapat lesi krusta dan juga penebalan kulit di tubuhnya. Yang kami curigai terdapat ektoparasit di tubuhnya. Baik, di sini kami akan mengambil sampel dengan metode kerokan kulit pada Milo. Pertama, kita melakukan penjepitan di bagian telinganya yang terdapat lesi. Baik, selanjutnya kita akan mengambil sampel pada Miko. Baik, selanjutnya adalah pengujian lab. Langkah pertama yaitu kita harus menyiapkan sampel yaitu kerokan kulit. Kemudian untuk langkah kedua kita menyiapkan KUH, kemudian diteteskan ke sampel tersebut. Langkah ketiga yaitu kita menggerus sampel tersebut. Langkah keempat yaitu kita tutup dengan cover glass. Sekarang adalah pengujian mikroskopik. Secara morfologi, Notoedres cati memiliki tubuh yang berbentuk bulat dengan ukuran relatif kecil, yaitu sekitar 150-220 mikrometer, dan letak anusnya yang berada di bagian dorsal tubuh. Permukaan dorsal tubuh Notoedres cati memperlihatkan pola garis-garis yang membentuk pola menyerupai cap jempol. Tunggal ini memiliki 4 pasang tungkai pendek, di mana 2 pasang tungkai depan berakhir pada pengisap bertangkai panjang, sedangkan 2 pasang tungkai belakang berujung pada setai panjang. Seluruh siklus hidup Notoedres cati berlangsung sekitar 2-3 minggu, dimulai dari telur, larva, nimfa, hingga dewasa. Taksonomi dari Notoedres cati yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Arachnida, Ordo Sarcoptiformes, famili Sarcoptidae, genus Notoedres, dan spesies Notoedres cati. Baik, selanjutnya adalah penularan atau siklus hidup dari Notoedres, di mana Notoedresnya itu pada kucing, yaitu Notoedres cati. Nah, bagaimana sih penularannya atau siklus hidup dari parasit ini? Nah, pertama, parasit ini terdapat 4 fase, yaitu telur, larva, nim, dan dewasa yang bisa dilihat pada gambar. Nah, pada gambar ini bisa dilihat ini siklusnya, di mana dewasa itu menghasilkan telur, hingga telur ini berkembang menjadi dewasa kembali. Nah, di mana semua fase atau stage ini berada pada kulit dari host itu sendiri, yaitu kucing. Nah, dari yang kucing kami periksa itu, di mana
parasit ini berada pada epidermisnya. Nah, bagaimana sih penularannya? Nah, penularannya di mana relatif terjadi akibat adanya kontak langsung antara penderita atau kucing penderita dengan kucing ataupun hewan lain. Nah, hal inilah yang menyebabkan parasit ini bisa menyebar ke hewan lainnya. Selain itu, parasit ini juga bisa menyebar melalui lingkungan, namun hal ini jarang terjadi akibat Notodres ini relatif tidak tahan di lingkungan, yaitu sekitar 1 hingga 3 hari saja. Selanjutnya yaitu diagnosa. Diagnosa Notodres cati yang menyebabkan penyakit Notodres Mitch atau skabis pada kucing dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan secara mikroskopis pada kerokan kulit kucing dan dengan cara memperhatikan gejala klinis yang ada pada kucing, terutama lokasi dan bentuk lesi yang ada. Pencegahan. Yang pertama yang dapat dilakukan yaitu isolasi kucing yang telah terinfeksi dari hewan peliharaan lain sampai pengobatan telah selesai. Yang kedua, cucilah tangan dengan antiseptik setelah menangani kucing yang telah terinfeksi. Yang ketiga, hindari kontak langsung kulit dengan area yang telah terinfeksi. Yang keempat, hindari kontak langsung dengan kucing liar atau yang tidak diketahui status kesehatannya. Yang kelima, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin ke dokter hewan. Yang keenam, jagalah kebersihan kucing dengan grooming rutin. Baik, selanjutnya yaitu pengobatan. Pengobatan ada 3 metode pengobatan. Yang pertama topikal atau obat luar, kedua obat suntik, dan yang ketiga yaitu oral. Ada juga tambahannya itu antibiotik. Yang pertama obat topikal atau obat luar. Menggunakan Selamectin dioleskan secara spot on, efektif membunuh tungau. Yang selanjutnya yaitu ivermectin topikal, larutan ivermectin Ranger dioleskan pada area yang terinfeksi. Yang ketiga amitraz, amitaban digunakan dalam bentuk larutan rendam atau semprot. Selanjutnya yaitu obat suntik dan oral. Yang pertama ivermectin injeksi atau subkutan diberikan 2 hingga 3 kali dengan interval 1-2 minggu. Hati-hati pada kucing tertentu karena bisa risiko neurotoksisitas. Yang selanjutnya doromectin atau moxidectin, alternatif suntikan untuk tungau. Terapi harus digunakan dengan hati-hati. Selanjutnya fluralaner atau sarolaner, obat oral atau spot on yang juga efektif melawan tungau. Yang selanjutnya obat tambahannya yaitu antibiotik. Yang pertama amoxicillin clavulanat dan juga penicillin streptomycin. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Notodres cati merupakan ektoparasit dari kelompok tungau yang menyebabkan Notodres Mitch pada kucing. Penyakit ini ditandai dengan gatal berat, keropeng, dan lesi pada kulit, serta bersifat sangat menular. Diagnosis dilakukan berdasarkan pemeriksaan mikroskopis, kerokan kulit, serta gejala klinis. Pencegahan difokuskan pada isolasi hewan terinfeksi, menjaga kebersihan, serta pemeriksaan rutin oleh dokter hewan. Pengobatan meliputi penggunaan obat topikal, sistemik atau injeksi ataupun oral, serta antibiotik untuk infeksi sekunder. Pemahaman mengenai morfologi dan taksonomi Notodres cati ini mendukung identifikasi serta penanganan kasus secara tepat dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hewan. Sekian video studi kasus dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.